A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi hangat-hangat, makan kue pagi-pagi. Salam Ustadz belum dijawab dengan semangat. Bolehlah Ustadz ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Hengki beserta seluruh pengajar, ustadz-ustazah yang lain, staf TU, karyawan di lingkup SMP IT Khairun Nas yang sama-sama kita hormati, Ustadz Mamat dan seluruh kepanitiaan tim yang menyelenggarakan kegiatan ini, lalu para teman-teman, para ikhwan wal akhwat, siswa dan siswi SMP IT Khairun Nas kelas berapa? 7, kelas 8, kelas 9. Insyaallah saya doakan kalian semua sukses dunia dan akhirat. Mari teman-teman kita awali setiap aktivitas kebaikan dengan memuji Allah, minimal dengan lisan kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Kalian bisa hadir sekolah hari ini itu semua karena Allah. Bisa berangkat sehat, karunia dari Allah. Yang tadi pakai mobil atau motor itu semua rezeki dari Allah. Yang pun tadi jalan kaki, naik angkot, kaki itu juga milik Allah. Maka manusia tidak punya apa-apa. Setiap yang kita miliki, setiap apa yang kita punyai, sejatinya semua itu hanyalah titipan. Yang namanya barang titipan pasti dikembalikan. Tapi Allah tidak sekedar minta dibalikkan, tapi Allah minta pertanggung jawaban. Pajero, kemana sering parkir? Ke masjid atau kafe? Motor, kemana sering melalang? Ya. Kaki kemana sering melangkah, mata apa yang dilihat, telinga apa yang didengar, bahkan pikiran apa yang terbersit, semua akan diminta pertanggung jawaban. Maka ketika sekarang kita memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, memiliki pakaian yang bagus, HP mahal, mobil mewah, rumah bertingkat, pahami ini milik Allah, ucapkan dengan lisan lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam para teman-teman kita sampaikan kepada manusia mulia, manusia agung, manusia terpilih,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang hari ini teman-teman kita membuat acara peringatan maulidnya. Ada sebagian yang mengatakan pola maulid bid'ah itu. Sejak kapan Nabi dirayakan ulang tahunnya? Siapa yang merayakan ulang tahun Nabi? Ya, sebagian mengatakan bid'ah peringatan maulid Nabi. Karena para sahabat tak ada yang buat peringatan maulid Nabi. Ya, peringatan maulid Nabi ini isinya ceramah. Sejak kapan ceramah bid'ah? Peringatan maulid Nabi nanti mungkin ada isinya tilawah Quran, ada sholawatan. Sejak kapan sholawatan menjadi bid'ah? Baca Quran menjadi bid'ah? Ya, menjadi bid'ah peringatan maulid Nabi ketika peringatan itu menjadi ritual. Maka dia bid'ah. Ketika dianggap satu ibadah yang kita lakukan, maka dia menjadi sesat. Tapi kalau sekedar peringatan, kita ambil momentum bulan Maulid, kita mempelajari sirah Nabi, bagaimana kekuatan Nabi, bagaimana pengaruhnya Nabi, maka ini hal yang sangat bagus. Kalau di bulan Maulid saja kita tak mau belajar tentang Nabi, apalagi di luar bulan Maulid. Momentumnya saja kita tak mau belajar tentang sirah Nabawiyah. Maka silakan, kalau ada peringatan Maulid Nabi di TPQ datang, di masjid dekat rumah hadir, di sekolah wajib, ya kan? Ya datang seterap kalian, ya. Oke teman-teman, Ustadz mulai. Ini peringatan kelima yang Ustadz isi Maulid Nabi 2 hari ini, 3 hari dengan hari ini, ya. 4 peringatan sebelumnya Ustadz lupa bawa buku ini. Hari ini Ustadz bawa. Ada satu buku luar biasa teman-teman. Yang mau beli nanti cari di toko buku. Judulnya, saya bacain aja nggak kebaca. 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Yang bermanfaat kelihatan ya. Walaupun nggak terbaca kelihatan aja dah. Ya. 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Yang punya duit beli bukunya. Yang tidak punya duit cari di Google Book, download. Ustadz saya download nggak dapat, kuota kau habis. Sibuk main FF bay makanya. Habis kuota. Ya. Berarti lah main game online tuh. Ya, cari bukunya. Kenapa Ustadz awali dengan buku ini? Karena buku ini menceritakan orang-orang besar dan Nabi kita masuk salah satunya dalam buku ini. Teman-teman, kalian kenal Presiden Soekarno? Proklamator bangsa Indonesia, singa podium yang disegani di berbagai negara, pemprakarsa gerakan non-blok Asia Afrika. Kira-kira ada tak nama beliau dalam buku ini? Ada tak? Udah baca kalian? Balik aja Ustaz. Udah tahu kalian isi buku ini? Memang kalau siswa cerdas ini, Ustaz pengen tadi kan belum tahu buku ini, jadi enak ceritanya. Inilah tahu duluan. Sebagian masih bingung kayaknya, ya. Presiden Soekarno ternyata tidak mendapat tempat dalam buku ini. Bukan tidak berpengaruh. Presiden Soekarno itu manusia berpengaruh, tapi tak cukup berpengaruh untuk merubah dunia. Maka dia tidak mendapat 100 tokoh paling berpengaruh. Usah persingkat saja teman-teman, kita ambil 3 besar saja. Ya, urutan 3, 2, 1, 4 sampai 100 download dewe, cari di toko buku. Urutan ketiga, sebentar, yang menulis buku ini siapa Ustadz? Kira-kira bisa dipercaya tidak menulis buku ini? Yang menulis buku ini Dr. Michael H. Hart, ilmuwan dari Amerika, sang peneliti. Jadi kerjaan Michael H. Hart ini teman-teman, dia meneliti manusia besar yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Ditelitinya seberapa besar pengaruh manusia ini dalam merubah peradaban dunia. Berdasarkan hasil penelitian panjangnya bersama timnya, menjadilah 100 tokoh paling berpengaruh ini. Sepersingkat,
Nomor 3, manusia paling berpengaruh berdasarkan penelitian panjang timnya Dr. Michael Hart. Nomor 3, manusia yang paling merubah dunia adalah Yesus Kristus. Atau kita sebut dia Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena bagi penulis buku Michael Hart dan teman-teman, Michael Hart ini beragama Nasrani, dia Kristen dia. Artinya Yesus itu dalam keyakinan agamanya dia adalah bagian dari Tuhan. Dalam agama Nasrani Trinitas, 3 Tuhan. Ya. Tapi dia meletakkan Yesus atau Isa alaihissalam posisi nomor 3. Padahal teman-teman, secara jumlah penduduk, secara jumlah penganut, agama Nasrani ini agama terbesar semuka bumi. Tapi dia meletakkan pengaruh Nabi Isa di nomor 3. Padahal agama yang menurut penulis buku ini, agama yang dibawanya Kristen, padahal dia agama terbesar. Ya, kenapa cuma nomor 3 bukan nomor 1? Jelaskan dalam buku ini. Karena besarnya agama Nasrani sekarang bukan perannya Nabi Isa. Nabi Isa yang dapat wahyu, Nabi Isa yang dapat kitab suci Injil. Tapi yang menyebarkan agama gereja bukan Nabi Isa, tapi muridnya Santo Paulus. Maka besarnya agama Nasrani sekarang dibagi kepada 2 manusia, Nabi Isa yang dapat wahyu dan Santo Paulus yang menyebarkan agama gereja. Jadi agama Nasrani sekarang besar itu 2 manusia berjasa menurut penelitian Michael Hart. Manusia nomor 2 yang paling merubah peradaban dunia, seorang ilmuwan. Siapa namanya? Einstein, salah. Newton, Sir Isaac Newton. Kenapa Newton diletakkan manusia paling merubah dunia nomor 2? Karena teknologi berkembang pesat hari ini, berubah dunia hari ini. Pondasinya, batu pertamanya yang meletakkan adalah temuan-temuan dari Newton, ilmuwan besar. Ya, jadi ilmuwan hari ini hanya melanjutkan atas pondasi teknologi yang telah diciptakan oleh Newton. Maka dunia berubah hari ini sangat besar pengaruh dari jasa ilmuwan Sir Isaac Newton. Manusia pertama yang paling merubah peradaban dunia, siapa? Ya, tak lain tak bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak yang protes. Hart, ngapa Yesus nomor 3, Muhammad nomor 1? Tidak salah kau nih. Ya. Apa kata Michael Hart? Tidak. Ya, Nabi Muhammad dia manusia paling merubah dunia. Apa alasannya? Dia jawab. Yang pertama, ya, kalau agama Kristen hari ini besar, dia tidak hanya Nabi Isa yang berjasa, tapi ada Santo Paulus yang menyebarkan agama gereja. Sedangkan agama Islam, Rasul sendiri yang menyebarkannya. Ya, yang kedua, kenapa Nabi Muhammad nomor 1? Banyak orang besar dalam buku ini katanya dia berpengaruh karena orang tuanya berpengaruh. Anak raja misalnya, wajar berpengaruh, orang tuanya orang besar. Tapi Nabi Muhammad tidak. Dia dilahirkan di satu kota kecil kering kerontang bernama kota Mekah. Ya, kota Mekah itu zaman itu teman-teman, jangankan hewan, ya, rumput pun tak sudi tumbuh di situ. Saking kerontangnya kota Mekah, dia dilahirkan di situ, di tempat yang tak punya peradaban. Udah kota miskin, kecil, tapi begal tiap hari, pembunuhan, perzinahan, bajing loncat ada di situ. Ya, dia dihadirkan di kota kecil tak berpengaruh, di kota miskin dan kerontang, tapi dia mampu membawa perubahan besar.
Banyak tokoh besar dalam buku ini. Dia berpengaruh. Dia punya banyak harta. Dia kaya raya. Tapi tidak berlaku untuk Nabi Muhammad katanya. Ya. Dia lahir, bapaknya sudah meninggal. Ibunya meninggal, Nabi usia 5 tahun. Yatim piatu usia 5 tahun. 8 tahun menggembala domba. Bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Tapi dia mampu berikan pengaruh yang luar biasa. Ya. Yang ketiga, kenapa Rasul nomor 1 dalam buku ini? Orang dalam buku ini, kata Michael Hart, berpengaruh cuman satu bidang. Ada berpengaruh di sisi teknologi saja. Ada di bidang ilmuwan saja. Ada di bidang menemukan Christopher Columbus, itu 10 besar dalam buku ini, karena menemukan pulau-pulau besar di dunia, termasuk pulau Amerika. Maka dia wajar, tapi cuma di satu, tentang geologi, tentang penemuan pulau-pulau. Nabi Isa, dia berpengaruh cuma satu, masalah keyakinan saja. Tapi Nabi Muhammad, dia hadir, pengaruhnya tidak hanya satu bidang keyakinan, tapi dia merubah semua sendi kehidupan manusia. Keyakinan dirubahnya, politik dirubahnya, ekonomi dirubahnya, cara berkeluarga dirubahnya, ada perang dirubahnya, membangun bangsa dan negara dirubahnya. Semua dirubah dengan hadirnya baginda Rasulullah. Maka dia patut, kata Michael Hart, diletakkan manusia paling berpengaruh sampai hari ini. Kalaulah yang menulis buku ini di bawah sini namanya bukan Michael Hart, tapi Ustadz Hasbi Allah, orang tidak heboh. Yang nulis Ustadz wajar. Kalaulah buku ini terbitnya di Arab Saudi, orang tak heboh. Orang Arab Saudi yang buat, wajar. Tapi buku ini yang menulis ilmuwan dari Amerika, beragama Nasrani, dia bukan Muslim, tapi meletakkan Nabi sebagai manusia paling berpengaruh. Maka ini adalah fakta sampai dengan hari ini. Maka sangat mengherankan ketika ada Muslim tapi tak tahu luar biasanya Nabi. Ya, dia lebih kenal dengan artis. Ya, paham dia. Nomor sepatu artis tapi tahu dia. Ya, kemana artis itu makan tahu dia. Tapi dia tak mengenal siapa Nabi. Almar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Nanti di akhirat manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Yang suka artis Korea mungkin bertemu Lee Min Chiu nanti di ada Lee Min Chiu. Basing wae Ustaz nih. Siapa lah nama artis Korea tuh? VVIP ya Pak? Ya. Kalian lebih tahu lah ya. Mungkin kalian akan berjumpa mereka di padang mahsyar, ya. Mungkin berkumpul dengan atlet-atlet yang kesukaan kalian. Oh, bertemu dengan pemain bola kegemaran kalian. Wih, ya. Saya bersama pemain bola. Di mana? Nerako, alamak. Berteriak bersama-sama di situ. Ya. Almar'u ma'aman ahab, manusia nanti dikumpulkan bersama dengan mereka yang mereka cintai. Ya, jangan sampai kita berkumpul dengan artis, berkumpul dengan pemain bola, tapi di sana tak ada baginda Nabi. Ya, bukankah kata pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Tak mungkin ada cinta sayang kepada Nabi ketika tak kenal dengan baginda Nabi. Ya, maka PR generasi Muslim hari ini adalah terus membaca sirah Nabawiyah, terus bertanya, sering melihat, banyak ikut kajian bagaimana luar biasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustadz Mamat bacakan ya satu potongan ayat Quran surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
telah ada pada diri Rasulullah suri teladan terbaik untuk kalian, kata Allah. Uswatun hasanah di sini teman-teman tidak hanya perkara akhirat, tidak. Nabi itu diutus sebagai contoh ikutan dalam mengarungi hidup di atas dunia maupun nanti hidup di negeri akhirat. Tapi kebanyakan muslim ini menjadikan Nabi uswatun hasanah hanya perkara akhirat. Salat ikut Nabi, puasa ikut Nabi, dagang jangan bawa Nabi. Itu kejualan duku, ya, tidak usah bawa Nabi, ya. Ketika di pasar tidak galak bawa Nabi, mainkan timbangan, mainkan perkataan, zolim, ya. Semangkuk putih, cak mano biar merah, suntik pakai cat, dibelah, merah merkah, ya, rasa pahit, ya. Kenapa? Zolim, ya, zolim dalam niaga, zolim dalam perdagangan, zolim dalam jualan, karena tak mau ikut sunnah Nabi. Pikir dia kalau nyuntikkan semangkuk itu dengan cat bakal kayu dia? Tidak, ya. Makanya banyak orang, Ustadz, saya ini rami jualan saya Ustadz, tapi ngapa duit kok cak habis-habis terus, ya. Mungkin dagangan laris tapi duit hilang baik entah kemana, akhir bulan habis baik, yo adu-adu baik jalan keluar duit, ya. Anak kecelakaan, motor hilang, rumah kebakaran, gas meledak, ya. Adu-adu baik jalan keluar duit itu. Kenapa? Tak berkah, ya. Ada orang masalah ibadah ikut Nabi, masalah politik jangan bawa Nabi, ikut politik, ya, bukan masjid, tidak usah bawa Nabi, ya. Maka banyak orang politik tak mau ikut gaya Nabi, ya. Siapa yang kau pilih? Tergantung. Maksudnya siapa yang ngasih amplop paling besar? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Ar-rashi wal murtashi. Dia laknat Nabi orang yang nyuap, orang yang menerima suap. Dua-duanya dilaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disuap-suap. Sogok menyogok, yang nyogok, yang disogok, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah. Tapi kita tak berlaku hadis ini. Yo, segala yang datang terima galo 300, tunggu dulu. 500 iko bae ko pilih. 1,5 juta. Iko ko pilih. Terima segala. Ya. Tak mau politik gaya Nabi. Ya, politik jangan bawa Nabi. Dan lain-lain. Ya. Banyak orang menempatkan Nabi uswatun hasanah hanya perkara ibadah saja, ya. Tapi masalah mengarungi hidup di atas dunia, aku lebih tahu tentang dunia daripada Nabi. Nabi itulah ketinggalan zaman, yo. Dia tuh hidup 14 abad yang lalu, yo, lah jadul, ya. Padahal kata Allah, tidak ada yang keluar dari mulut Nabi illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ucapan Nabi, cakap Nabi, gerak-gerik Nabi, perilaku Nabi, kebiasaan Nabi itu yang salah, tidak ada. Ya, karena semua itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ibadah tentu tidak boleh menyelisih Nabi. Diterima ibadah kecuali harus mengikuti sunnah Nabi. Tak boleh ibadah suku-suku gitu. Nabi haji ke Baitullah, Ka'bah, tapi ada orang Indonesia haji ke Kerinci. Yo, ngapa udah punya modal ke Mekah, mutar-mutar di Kerinci, ya, diterima? Tidak sesuai sunnah Nabi.
Ya, begitupun sholat. Tak boleh sholat itu kita asal-asal buat. Ya, teman-teman, Ustadz itu kalau di Sawah Lebar dulu sebelum Covid, ya, kami itu di Sawah Lebar sholatnya itu di lapangan stadion. Di lapangan stadion, lapangan voli, sampai lapangan belakang itu sholat id di situ. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi sejak Covid lah 3 tahun tidak pernah lagi. Dulu adalah jamaah kita ketika sholat di lapangan stadion, bentang tikar, bentang sejadah dengan anak bininya. Dia sholat 2 rakaat. Sholat dia. Selesai sholat tetangga nanya, Pak, sholat apa barusan? Oh, barusan tahiyatul lapangan. Tahiyatul lapangan katanya. Dia pikir di mana nak sholat tahiyatul dulu. Yang ada tuh tahiyatul masjid. Sejak kapan ada tahiyatul lapangan? Lalu tahiyatul kelas, ya, tahiyatul rumah, ya, usolli sunnatan tahiyatul lapangan stadion Sawah Lebar baru lillahi ta'ala. Cak mana Ustaz tahiyatul lapangannya? Mardud, tertolak, ya, tertolak. Salat subuh contoh dari Nabi 2 rakaat. Jangan mentang-mentang badan besar badan tegap. 2 kurang, kalau 2 tembus 10 aku subuh macam ini. Salat subuh 10 rakaat, mardud, tertolak. Ya, orang puasa Ramadan 30 hari, kata dia, cemen 30 hari. Aku 31, iku baru kue. Orang Idul Fitri dia puasa, bukan dapat pahala, dapat dosa. Ngapo? Ibadah dia tak ikut Nabi. Mardud, tertolak. Ya, maka urusan ibadah tak boleh kecuali yang dicontohkan baginda Nabi. Tak boleh ibadah dibuat-buat, kita sebut bid'ah. Ibadah yang dibuat-buat. Masalah akhlak, akhlak ikut Nabi. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus, kata Nabi, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Manusia itu, teman-teman, akan mulia berdasarkan akhlak yang dimilikinya. Nak setampan apapun kalian, kalau mulut tuh busuk, comberan, manggil kawan suko-suko bae. Monyet, suko kau. Oi bro, suko kau. Gorila, suko. Alang kelemak mulut. Muko tampan, manggil kawan suko-suko bae. Carut 13 kali sehari. Iya. Kalau seperti itu akhlakmu, kau akan hina. Setampan apapun wajahmu, secantik apapun rupamu, sepintar apapun otakmu, kalau mulutmu kasar, akhlakmu buruk, orang-orang tidak suka. Ajari akulah yang tentang zikmainina. Aku udah paham ustazah ngajar tadi. Alang kebigal kau nih. Itu beda tahu. Sakit hati gitu. Nggak kau pintar macam mana kalau mulutmu seperti itu, takkan punya teman. Kalaupun punya teman, pasti yang sama-sama macam itu mulutnya. Anjing, kau monyet. Berkawanlah 2 itu. Ya, orang mulut kasar, kawannya mulut kasar. Belagol lah berdua tuh. Kau bigal, kau bodoh. Kau buruk, kau lebih buruk. Ya, kawan-kawan yang berakhlak baik, yang sopan, yang santun, tidak kandak masuk geng itu. Geng itu, geng yang mulut-mulut buruk, gabung ke situ. Geng riba, geng ngumpat, geng ngomongin ustaz-ustazah. Itu gengnya ada tuh. Tapi bukan di SMPT Khairun Nas. Ya. Tidak risiko, tidak jauh beda. Ya. Nilai manusia dilihat dari akhlaknya. Maka ikuti akhlak Nabi. Bagaimana pemaafnya Nabi, bagaimana santunnya Nabi, bagaimana senyumnya Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi.
Ya, ikuti akhlak Nabi. Maka Nabi itu mulia, teman-teman. Iya, bagaimana terpercayanya Nabi. Umur Nabi baru 25 tahun. Baru 25 tahun. Belum jadi Nabi waktu itu. Masih Muhammad muda dia. Belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Ya. Dia dapat gelar Al-Amin. Manusia yang teramat dipercaya. Anak muda tapi dapat gelar Al-Amin. Manusia yang teramat bisa dipercaya. Sampai-sampai teman-teman, ketika Nabi jadi Nabi, jadi Rasul, orang-orang kafir Mekah itu yang benci kepada Nabi, yang suka marah kepada Nabi. Tapi kalau mereka nak berdagang, ninggalkan rumah, kunci rumah itu bukan dengan kawan sama kafir dititipkan, tidak percaya mereka. Nitipkan kunci rumah ke Nabi. Awak musuh dengan Nabi Muhammad, kita kan memang musuh, tapi aku nak berdagang 3 bulan. Yo, aku titip dulu kunci ini, kita genjatan senjata dulu. Yo, kita bernamai dulu, nitip kunci rumah ke kau. Padahal mereka benci kepada Nabi, tapi kapan nitipkan kunci rumah, percaya dengan Nabi. Saking luar biasa jujurnya lisan Nabi. Ini kalau ingin menjadikan Nabi uswatun hasanah, jujur dalam perkataan, bagus dalam akhlak. Ya. Tapi teman-teman, mengikuti Nabi itu, menjadikan dia uswatun hasanah, bukan hanya tadi masalah ibadah, masalah akhlak, betul harus ikut Nabi. Tapi masalah hidup di atas dunia, bahagia di atas dunia pun Nabi telah mencontohkan. Kata Michael Hart dalam buku ini, Rasul itu sukses dalam semua lini kehidupannya. Sebagai apapun dia sukses. Bukan hanya sebagai Nabi pembawa risalah. Nabi itu sebagai ayah, dia sukses. Sebagai suami, dia sukses. Sebagai pemimpin negara, presiden, dia sukses. Sebagai ustadz yang menyampaikan firman Allah, dia sukses. Sebagai panglima perang, dia sukses. Sebagai apa lagi? Sebagai pedagang, dia sukses. Semua lini kehidupan Nabi tidak ada yang gagal. Maka dia uswatun hasanah dunia dan akhirat. Kalian belajar tentang bagaimana sehat, tidak usah jauh nian mencari pakar kesehatan dari barat kejauhan. Belajar sehat, belajar dari hidup Nabi. Karena manusia paling sehat semuka bumi sampai hari ini adalah baginda Nabi. Kenapa? Satu-satunya manusia yang seumur hidup cuman 2 kali sakit, baginda Nabi. 63 tahun usia Nabi, 2 kali sakit. Cari dokter spesialis mana, cari apoteker mana yang seumur hidup 2 kali sakit. Ada ustadz, ayah saya, ayah kau 2 kali sakit? Iya ustadz, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Nabi itu bukan 2 kali seminggu, 2 kali seumur hidup. Mana ada dokter teman-teman sakit 2 kali seumur hidup? Enggak ada. Nah, ini bukan dokter, tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran, tapi luar biasa sehatnya Nabi. Sakit cuma 2 kali. Sakit pertama ini pun karena diracun nenek Yahudi. Selesai perang, tahu Yahudi yang sekarang jadi bangsa Israel. Memang sejak zaman Nabi Musa, Yahudi itu pembangkang, ya, sampai hari ini, ya. Selesai perang, kalau tidak salah perang Hunain waktu itu, Nabi menang perang. Datanglah nenek Yahudi menjumpai Nabi. Selamatlah Muhammad, kau menang perang. Aku turut bergembira, kata nenek Yahudi ini. Sebagai bentuk gembira dari aku nak ngasih hadiah untuk kau. Kau suka dibuatkan makanan apa ya Muhammad? Kata Nabi, aku suka sup nek. Sup apa? Sup kambing. Yang mana yang kau suka dari bagian kambing itu? Aku suka paha kambing bagian depan. Oke, kata nenek, ku buatkan untuk kau. Dari dalil hadis ini ternyata Muslim
boleh menerima hadiah dari non muslim. Nabi terima kok hadiah dari Yahudi, beda agama. Jadi kalau ada orang beda agama ngasih durian, mah jangan terima. Ngapa nak kafir, jangan. Tidak. Ya, apapun agamanya, ketika dia bawa hadiah untuk kalian terima. Dia bawa duku, dia bawa durian, tapi kalau dia bawa sop, tanya dulu. Sup apa nih? B2BI haram. Yo, mau balik haram. Yo, cicip dikit. Oh jangan, cicip dikit. Nggak tahu set rasa kuahnya macam mana. Haram, dikit haram, banyak haram. Ya, tapi kalau dia bawa makanan kaleng, dia bawa buahan, dia bawa jeruk 3 kilo, terima. Tidak galak, Ustaz jemput langsung. Ya, boleh menerima hadiah dari non muslim. Dibuatkanlah sama nenek tadi. Muhammad masih panas, makanlah ya. Sup khusus dari aku. Ya. Nabi tidak makan sendiri. Begitu alat Nabi, dapat makanan panggil kawan, tidak cak kalian. Dapat makanan berlari ke belakang. Nampak pelitnya. Berbagi, apalagi banyak berbagi. Ya, kasih tetangga kiri kanan, kasih kawan. Ya, Nabi manggil para sahabatku, ada hadiah dari nenek Yahudi, ya sup, yuk kita makan sama-sama. Dipanggillah sahabat makan sama-sama. Nabi makan, sahabat makan. Tiba-tiba lagi ngunyah makanan, Jibril turun. Ya Rasulullah, muntahkan, kata Jibril. Ada racun dalam sup itu. Langsung Nabi muntahkan sup itu. Sahabat sebagian ketelan, mati kontan. Miriplah dengan kasus kopi Mirna, teteguk mati. Sianida diletaknya. Ya, sahabat mati sebagian. Makan sup kambing buatan nenek Yahudi. Nabi sempat muntahkan, tapi diceritakan adalah yang tertelan sedikit racun itu. Sakit parah Nabi. Ya, untung udah terteguk. Ketika disidang nenek ini, "Nek, ngapa kau meracuni kami?" kata Nabi. Enteng nian jawabannya teman-teman. Ngetes bae mat katanya. Kau nabi nian atau bukan? Kalau kau nabi pasti kau tahu beracun sup itu. Kau tahu dia beracun, nabi lah kau. Sahabat kau mati, makan tuh wah. Lemak nian Yahudi kau, ya. Memang dari dulu sungsang tak tahu nih. Ya. Sakit pertama Nabi diracun nenek Yahudi. Artinya kalau tidak diracun, Nabi Muhammad itu hanya sakit 1 kali, demam panas 10 hari. Dan pun ketika demam panas, Nabi pun mengatakan masih ada sisa racun dalam tubuhku. Sisa racun itulah yang bikin Nabi demam panas ketika menjelang kematiannya. Demam panas 10 hari, panas tinggi. Untung bukan zaman kini teman-teman. Kalau Nabi demam 10 hari zaman kini, cucu hidung lah Nabi. Covid Nabi gitu. Untung demam Nabi zaman dulu, tidak demam panas zaman gini. Kalau tidak diisolasi Nabi 14 hari tidak bisa dakwah. Ya, demam panas 10 hari menjelang sakaratul maut. Berarti kalau nak belajar sehat tidak usah jauh-jauh. Ya, belajar pakar kesehatan dari Eropa kejauhan. Nabi kita manusia paling sehat semuka bumi. Maka ikuti gaya hidup Nabi bersehat. Kata Nabi, banyak penyakit dari perut, maka jaga perut. Kalau makan, perut dibagi 3, kata Nabi. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara. Tapi tak berlaku hadis ini kapan buku puasa bersama. Tidak ada lagi sepertiga Ustadz, siapa cepek dia udah pe. Risol, bakwan, tahu bunting, kolang kaling, es dawet, penuh. Tidak main sepertiga lagi. Tidak ada lagi tempat udara. Sholat maghrib, napas berhenti di tenggorokan. Tidak pacak masuk ke perut, napas itu ngapo, bakwan full, seteng-teng tuh bakwan galau.
Wajar kita sakit-sakitan, tak pandai menjaga kesehatan perut. Ya. Jadi kalau mau sehat, ya, manusia paling sehat adalah Nabi. Kalian mengidolakan, oh Ustadz, saya kagum sekali dengan atlet itu ngabuk, dia kuat dan kekar Ustadz. Iya, teman-teman, jangan bayangkan Nabi kita itu dia bungku, ya kan, rambut putih, badan kerempeng, batu-batu. Itu bukan Nabi kita, itu pengamen di Simpang Jam. Nabi kita sampai akhir kehidupannya badannya tegap, tidak bungkuk. Tapi Ustadz, kami baca dalam hadis Nabi pakai tongkat. Tongkat itu sunnah para nabi pakai tongkat, tapi bukan Nabi itu bungkuk. Tongkat itu sunnah para nabi, tapi Nabi kita tidak bungkuk. Baca tentang bagaimana para ulama melukiskan dalam buku sirah tentang fisiknya Nabi. Nabi itu diceritakan dalam buku sirah, jarak dua pundaknya jauh, dadanya bidang, perutnya seperti batu yang tersusun. Apa artinya? Six pack. Jadi kalau ngikut saya pemuda hijrah, ikut sunnah Nabi, perut buncit, jauh. Kalau kau ikut sunnah Nabi, six pack. Bukan six pack, bukan one pack. Yang paling parah zero pack, bulat baik. Ya, tapi yang bulat tidak juga berdosa. Tapi kalau kita bilang kita sunnah ikut Nabi, maka kita six pack seperti Nabi. Ya, sunnah Nabi itu kuat. Al mu'min al quwwah khairun, kata Nabi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mukmin ad-dhaif, daripada mukmin tapi lemah. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai. Jadi yang sekarang badan besar, tegap, berotot, asalkan punya iman dalam dada, kalian lebih Allah cintai. Ya. Jadi Nabi kita itu kuat. Ya, ketika perang Badar terjadi, teman-teman, perang Badar itu terjadi di lembah Badar, maka disebut perang Badar. Lembah Badar itu letaknya antara Mekah dan Madinah. Ya, Nabi ketika perang Badar terjadi telah pindah hijrah ke kota Madinah melawan pasukan dari kafir Quraisy dari kota Mekah. Ya, Abu Jahal dan sekutunya, mereka bertemu di lembah Badar. Mekah, pasukan Abu Jahal ke lembah Badar. Nabi Muhammad dari Madinah ke lembah Badar. Lembah Badar tempat terjadinya perang. Kalian tahu berapa usia Nabi ketika memimpin perang Badar? Bukan 40 tahun, udah tua usia Nabi, 53 tahun. Sudah tua dia memimpin perang Badar. Saat itu Nabi panglima. Tak mungkin panglima itu lemah. Berangkatlah Nabi dari kota Madinah ke lembah Badar. Jarak Madinah ke lembah Badar 200 km. Ya, Nabi berangkat dari kota Madinah ke Badar 200 km. Pakai apa Ustadz? Pajero. Belum ada Pajero zaman itu. Pakai kuda perang berlari kencang. Kata pakar hewan, teman-teman, 1 jam berkuda lari kencang itu setara dengan 1000 kali push up tenaganya. Berkuda lari kencang, bukan kuda wahana surya. Ustadz kemarin ke wahana surya ngajak anak-anak ke situ. Ada kuda, bayar karcis, naik kuda. Kelotak. Bukan. Yang disebut 1 jam berkuda setara dengan 1000 kali push up, kuda lari kencang. Nabi berkuda lari kencang 200 km. Ya, menandakan kuatnya fisiknya Nabi. Kalau tidak kuat cempak naik kuda itu cuma.
ya, terpelanting. Kuda perang, bukan kuda mainan. Ya, kuatnya Nabi, ya, walaupun usianya sudah 53 tahun. Jadi kalau bicara kuat, ya, Nabi kita sangat kuat. Dia panglima perang. Jadi kalau kalian mengidolakan atlet A karena dia kuat, harusnya kalian lebih mengidolakan Nabi. Ya, Nabi itu teman-teman, kalau dia mengangkat tangannya ke atas, ya, itu di antara lengannya dan sisi apa namanya, bawah ketiaknya Nabi itu seperti ada sayap. Begitu dalam buku. Kalau kalian lihat atlet binaraga mengangkat tangannya seperti ada sayap tumbuh, otot tumbuh di situ. Nabi juga begitu. Saking besarnya otot Nabi, kalau diangkat tangannya di sini seperti ada sayap. Luar biasa otot Nabi. Ya. Jadi kalau bicara kuat, kita mengidolakan Nabi. Dia panglima perang. Ya. Ustadz, saya suka dengan Khabib, bagus. Iya, Muslim dia, taat dia. Tapi Khabib bukan panglima perang. Belum terbukti Khabib memimpin pertempuran. Walaupun Khabib tak terkalahkan. Ustadz nonton Khabib, nonton juga. Ya, tahu Khabib? Khabib Nurmagomedov, orang Rusia, taat, kuat. Ya. Nabi juga kuat, tapi Nabi tidak sekedar kuat, Nabi itu panglima perang. Tidak sekedar kuat, tapi dia panglima perang. Teman-teman putri, banyak remaja putri mengidolakan artis-artis. Kenapa? Ustadz dia tampan. Bentar, bicara tampan, kalau kau mengidolakan artis karena tampan, kita lihat baginda Nabi. Setiap Nabi dan Rasul tidak ada yang tidak tampan, karena sejatinya Nabi dan Rasul itu marketing Allah di atas dunia. Tak ada SPG itu yang buruk. SPG rokok saja pilih yang cantik, apalagi Allah memilih manusia untuk menyampaikan firman-Nya di atas dunia. Tak mungkin orang buruk. Setiap Nabi dan Rasul, kata para ulama, itu pasti tampan. Ya, pasti tampan. Ustadz Evi Effendi, teman-teman, Ustadz dari Bandung, pernah Ustadz mendengar ketika beliau menyampaikan tausiah, kata Ustadz Evi, kalau ada 100% ketampanan seluruh laki-laki di dunia, maka 50% ketampanan itu diletakkan ke wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian pernah dengar ceritanya ketika bosnya Nabi Yusuf, siapa namanya, Zulaiha, ya, istri pejabat, itu kan terpesona dengan Nabi Yusuf, nak memperkosa Nabi Yusuf. Hebohlah kota waktu itu. Oh, Tino iko pejabat nak dengan pembantu. Sakit hati Zulaiha. Kamu belum nengok kan Yusuf itu cak mano. Besok arisan di rumah aku, kata Zulaiha. Besok arisan datang kalau kamu mak. Yo, di rumah aku arisan. Ketika arisan di rumah Zulaiha, dikasihnya apel, dikasihnya pisau. Sebelum mulai arisan, buka apel itu dulu. Yo, kita makan apel dulu, kata Zulaiha. Ketika mak-mak, ibu-ibu tuh lagi buka apel, baru tahu kamu. Cop, lewat, kata Zulaiha. Yusuf tuh membantunya. Kendak-kendaknya bayi manggil. Cop, lewat kau. Lewatlah, cuma lewat saja Nabi Yusuf, lewat. Apa yang terjadi? Bukan apel yang dikupas, kulit-kulit mereka dikupas. Tak ada yang kesakitan waktu itu. Semua terpesona melihat tampannya Nabi Yusuf. Kata Zulaikha, makan tuh kuah. Baru tahu kamu cak mana Yusuf tuh. Iya. Nabi Yusuf masuk baru kesakitan galuh. Ya. 50% ketampanan seluruh laki-laki diletakkan ke wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Sisanya 50%, 25% berikutnya diletakkan ke wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling tampan nomor 2 semuka bumi setelah Nabi Yusuf, Rasulullah. Maka ada sahabat bercerita, ketika malam hari aku lagi cari angin keluar rumah, ya, jalan-jalan keluar rumah. Aku papasan dengan Nabi, katanya. Waktu itu malam gelap gulita, tapi kulihat wajah Nabi
bersinar dengan terangnya. Bersinar itu bahasa kalian glowing. Padahal waktu itu belum ada MS Glow, belum ada Pond's, Nivea, Gatsby, SR12, belum ada. Tapi wajah Nabi glowing, bercahaya. Glowing Nabi itu glowing nian, tidak cak glowing mak-mak zaman gini. Wajah bercahaya, leher hitam. Nyicu bae. Banyak mak-mak gini make up, ya, wajah putih bercahaya, ngangkat pala dikit hitam sini, ya, gak cocok antara wajah dan tangan, ya. Nabi itu bercahaya, ya, betul-betul glowing dia. Maka dibuatkan syairnya oleh para sahabat, ya. Yang buat syairnya para sahabat, yang buat albumnya Sabian. Apa judul syairnya? Komarun. Ndak menyanyi suara serak-serak banjir Ustaz nih. Tahu kan kalian lagunya? Komarun, komarun, gitulah ya. Apa artinya? Wajah Nabi itu bercahaya seperti purnama, ya. Luar biasa tampan baginda Nabi, ya. Maka kalau kalian rindu, ya, ada kecintaan, faham tentang bagaimana fisiknya Nabi, tentu rindu berjumpa dengan Nabi. Modal rindu dan cinta inilah salah satunya bekal untuk nanti di akhirat dikumpulkan dengan baginda Nabi. Apalagi terkait kehidupan di atas dunia Nabi. Secara fisik dia kuat, dia tampan, dia sehat, ya. Secara ekonomi, Nabi itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Awalnya Nabi itu miskin, tak punya modal, tapi Nabi punya modal kejujuran. Dengan modal kejujuran, Nabi menjadi reseller. Kalian sering kan reseller kan? Reseller itu menjualkan barang orang. Ya, jadi yang tak punya duit, tak punya modal, jangan sedih. Ya, tetap bisa sukses dengan modal kepercayaan. Ustadz dulu dari kecil lah berjualan, teman-teman. Kelas 2 SD, Ustadz itulah nyemir sepatu di pasar Minggu. Waktu itu sekali nyemir 200 rupiah. Tahun 96-95. Ya, sekali nyemir 200. Itulah modal jajan hari itu. Tidak nyemir, tidak jajan. Waktu SMP, Ustadz mulai jadi reseller ketika SMP. Ngambil barang di Asyamil, Ustadz jual di sekolah. Parfum waktu itu. Ustadz ingat sekali, ada parfum yang kecil-kecil botolnya. Ya, waktu itu harganya lupa Ustadz apa 2000 ya gitu nah harganya. Ya, sebotol kecil itu. Ustadz ngambil di Asyamil. Karena dipercaya ada kejujuran, dikasihlah sekotak. Ya, katakanlah modal satu kotak 1.500. Ustadz jual di sekolah di SMP 2 waktu itu di Sawah Lebar 2.000. Untung 500 per buah. Tak punya modal, tapi modal kepercayaan. Waktu di kuliah sama, ya. Ustadz jualan flash disk, jualan laptop. Barang duluan dikirim, barang dikirim baru duit ditransfer. Apa? Modal kepercayaan. Ya, Nabi pun begitu. Dia tidak punya modal, tapi dia punya kejujuran. Maka beliau mengambil barang dengan Siti Khadijah, bosnya Khadijah itu. Ngambil barang, jualkan, barang, jualkan, barang, jualkan. Bedanya teman-teman, banyak reseller Khadijah ambil barang sore bebali. Tidak habis bos, cuman laku setengah. Tidak habis bos, cuman laku seperempat. Beda dengan Nabi. Setiap barang yang dibawa Nabi habis terus. Ya, sampai-sampai Khadijah bertanya dengan pembantunya yang lain. Itu pemuda tampan itu siapa namanya? Setiap barang habis terus. Iyo, jatuhlah hatilah Khadijah kepada Rasulullah. Ya, Nabi itu pedagang dia. Ya,
maka sunnah Nabi adalah berdagang. Ya, kata Nabi, 9 dari 10 pintu rizki adalah dari perdagangan. Jadi orang-orang kaya dunia itu dari perdagangan. 10 orang terkaya di dunia itu dari bisnis, bukan dari jabatan. 10 orang terkaya di Indonesia semuanya adalah entrepreneur, tidak ada presiden di situ. Ya, maka ingin kaya ikuti sunnah Nabi, apa itu? Berdagang. Usia Nabi waktu itu 25 tahun. Usia Nabi 25 tahun. Dia akan meminang Khadijah, bosnya tadi. Tentu minang seorang bangsawan kaya raya tak cukup dengan seperangkat alat berat, alat berat. Seperangkat alat sholat tak cukup, malu, gengsi. Masa minang jutawan dengan seperangkat alat sholat? Maka Nabi minang Khadijah waktu itu dengan membawa kendaraan paling mewah waktu itu. Onta merah. Onta merah itu teman-teman kendaraan pejabat waktu itu. Kelas-kelas Pajero lah sekarang. Ya. Nabi minang Khadijah, maharnya adalah kendaraan paling mewah, onta merah. Jadi teman-teman yang putra, kalau tidak dipinang, minang anak gadis, tidak diterima pinangan kalian, bawa-bawalah BMW sebuah. Ya. Pasti diterima oleh calon mertua. Kau bawa apa? Tidak banyak yang ku bawa. Tuh untuk bini aku BMW seri terbaru. Iya. Yeah. Kata mertua, kalau itu yang kau bawa, tidak usah minggu depan malam minggu akan nikah. Langsung panggil penghulu, saksi, ku terima langsung hariku. Nabi bawa kendaraan paling mewah zaman itu. Bukan 1, bukan 2, bukan 10 onta merah. Nabi membawa 20 ekor onta merah mas kawin untuk Khadijah. Ya, Ustadz, sebanyak itu mahar mas kawin Nabi. Itu dapat uang dari mana? Minjam di muamalat? Belum ada muamalat waktu itu. Belum berdiri muamalat. BSI baru merger kemarin BSI itu. Atau duit dari maknya? Maknya lah ninggal. Baknya lah ninggal. Uang siapa Ustadz sebanyak itu? Duit Nabi. Nabi itu eksportir. Ya. Jualan Nabi itu antar negara, bukan antar RT. Ya. Bawa barangnya itu dari Mekah ke Syam, ke Jordan, Palestina. Ya, Palestina keluar ke antar negara, bukan sekedar di gang-gang buka. Maka Nabi kaya raya. Ya. Kalian juga harus kaya, teman-teman. Ya, kalau sunnah ikut Nabi, kalian harus kaya. Ustadz, ya, kata nenek kami yang baru balik haji, rumah Nabi itu tidak ada isinya. Ustadz, kecil Ustadz Nabi kayo. Itulah beda Nabi dengan kita. Nabi duit banyak, perabotan dikit. Orang gitu duit dikit, nak perabotan banyak. Cak mano kredit. Magic jar, dispenser, hair dryer, rice cooker, Jupiter, Fortuner, helikopter, kredit gak lo? Tidak ada yang lunas. Mang, berapa panci ini sebuah? 60.000 ibu, pacak 10 kali bayar. 60.000 minta kredit 10 kali. Ya. Nabi duit banyak, tapi tak sempat beli perabotan. Uang Nabi dipakai untuk keperluan umat, keperluan perang, bantu fakir miskin. Begitu Nabi. Ya. Tapi Nabi itu kaya. Ya. Kalau Nabi itu buka garasinya, teman-teman, ada 3 kendaraan mewah di garasi Nabi. Yang pertama, yang paling kecil, keledai. Keledai ini mungkin kalau standar sekarang kelas-kelas Mio lah, untuk beli coklatos di warung depan rumah. Kapan Nabi pakai keledai? Kapan jalan-jalan bersama istrinya, kelotak ke pasar pakai keledai. Nabi punya motor di rumahnya. Di sebelah keledai ada kendaraan dagang.
Apa itu? Onta. Onta Nabi antar negara, berarti kayak ya kendaraan antar negara. Ya. Itu kendaraan dagang. Dan ketiga, di garasi Nabi ada kendaraan perang. Apa itu? Kuda perang Nabi. Kuda perang itu mahal, teman-teman. Prabowo punya kuda putih di rumahnya, kuda yang gagah. Kata Prabowo, kudaku ini harganya 3 miliar. Kuda Prabowo gagah dia 3 miliar. Belum terbukti menang perang. Belum terbukti menang perang kuda Prabowo. Kuda Nabi memimpin puluhan kali perang dan hampir semuanya menang. Artinya kuda Nabi jauh lebih unggul daripada kuda Prabowo. Artinya kalau dirupiahkan lebih dari 3 miliar kuda Nabi itu. Ya, bukti Nabi kaya, kudanya kuda pilihan. Ya. Jadi kalian kalau ngaku ikut sunnah Nabi, Ustadz, saya pemuda hijrah menghidupkan sunnah Nabi. Tapi kapan minang anak gadis, minang anak orang, kupinang engkau dengan bismillah. Ndak modal. Minang anak gadis modal bismillah baik. Minang anak gadis tuh kalau kau bilang pemuda hijrah, bawa lama hartu, kupinang anak bapak dengan seperangkat alat sholat dan emas 1 kilogram, baru mantap. Ya, baru ikut sunnah. Ya. Jadi belajar yang rajin, miliki skill, harus kaya raya. Islam tuh agama yang menyuruh kita untuk kaya, karena bayar zakat itu orang kaya yang bisa bayar. Umroh sekarang 32 juta teman-teman, itu duit semua. Berangkat haji 50 juta, itu ngantri 20 tahun. Ustadz, emak saya kalau umurnya 60, kalau nunggu 20 tahun matilah emak saya. Cak mana biar berangkat haji langsung Ustadz, tidak pakai nunggu. Ado haji furoda namanya. Berapa Ustadz bayar haji furoda? 0,5 miliar. Setor 0,5 miliar langsung berangkat. 0,5 miliar tuh duit galau, dapat campur daun-daun jamu biji. Iya. Artinya bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa bayar zakat, infak sodako, bangun masjid, itu butuh duit. Maka muslim harus kaya teman-teman, seperti yang dicontohkan baginda Nabi. Hari ini muslim hina. Siapa yang galak ngamen di simpang jam? Muslim. Siapa yang galak minta-minta di perempatan? Muslim. Siapa yang galak pakai topeng palak besar minta-minta tuh? Muslim. Siapa yang galak begal di pinggir jalan? Muslim. Yang bajing loncat? Muslim. Penadah? Muslim. Muslim hina hari ini. Kenapa? Kita miskin. Kita miskin. Ya, maka muslim menjadi hina dia. Tapi ketika muslim hebat, mandiri dan berdaya, maka muslim tak mungkin dihinakan. Iya. Maka teman-teman, kalian harus sukses, kaya raya, bangun masjid, hajikan orang tua, berinfak bersedekah, bantu yang miskin, baru muslim terangkat derajatnya. Ya. Kalian harus bisa mandiri seperti baginda Nabi, umur 25 telah menjadi miliarder. Tidak banyak teman-teman, zaman kini saja banyak orang kaya tapi umur 50, banyak orang sukses lah 60, umur 25 tahun kaya raya jarang sampai hari ini. Umur 25 itu baru tamat kuliah orang zaman kini. Ya, tapi Nabi umur 25 kaya luar biasa. Kenapa? Beliau menjaga adab-adab akhlak ketika mencari duit. Tak boleh memainkan perkataan, tak boleh mainkan timbangan, ya, tak boleh dusta dalam niaga dan lain-lain. Insyaallah ketika sunnah-sunnah Nabi kalian hidupkan, sunnah-sunnah Nabi kalian ikutkan. Sunnah Nabi itu meliputi semua kehidupan. Seperti kata Michael Hart,
Nabi Muhammad itu merubah semua tatanan kehidupan, yang terbesar sampai yang terkecil. Tidak ada agama di atas dunia yang mengajarkan kalau pakai sepatu yang mana duluan. Tidak ada, kecuali agama Islam. Kalau pakai sepatu kalian kaki mana duluan? Tuh. Pakai sepatu kaki kanan. Kalau balik sekolah melepaskan sepatu yang duluan kiri. Ini agama kita mengajarkan, ya. Sampai perkara pakai sendal, lepas sendal saja diatur dalam Islam. Saking luar biasa Nabi mengajarkan hal yang sangat remeh-temeh sekali. Perkara pakai sendal saja diatur dalam agama kita. Makan, monyet makan, beruang makan, singa makan. Apa beda Muslim ketika dia makan? Muslim ketika dia makan, setiap nasi yang dia makan masuk ke lambungnya menjadi pahala. Kenapa? Ketika dia makan ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi ketika makan? Makan tuh duduk, bukan berdiri, apalagi sambil jalan. Yang kedua, makan itu tangan kanan, jangan tangan kiri kata Nabi, karena setan makan dengan tangan kiri. Jadi kalau ada kawan makan dengan tangan kiri, Ustaz nggak bilang, ya. Kalian yang bilang, ya. Yang ketiga, kata Nabi, makan itu sebut nama Allah. Kalau bisa baca doa. Sunnah makan. Jadi kalau orang beriman dia makan duduk, tangan kanan, baca bismillah, setiap nasi yang masuk ke mulutnya pahala, 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 karena menghidupkan sunnah. Ya. Jadi beda Muslim makan dengan hewan makan. Muslim makan menjadi pahala, ya. Tidur Muslim menjadi pahala, belajar Muslim menjadi pahala ketika mengikuti yang dicontohkan baginda Nabi. Maka teman-teman, jadikan Nabi uswatun hasanah, teladan dalam kehidupan, meniti dunia sampai nanti bahagia di negeri akhirat. Perkara masuk surga ikut Nabi, perkara cari duit harus ikut Nabi, cara berpakaian harus ikut Nabi, cara belajar ikut Nabi, berpolitik harus ikut tuntunan Nabi. Tak bisa suka-suka, ikuti semua yang tercontohkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di akhirat teman-teman, kita semua dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi akan betul dibangkitkan bersama Nabi, dan Nabi memberikan syafaat pertolongan kepada kita semua karena kita mencintainya, karena kita rindu berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, pas 1 jam, ya. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan teman-teman. Ini baru sekelumit kita cerita tentang sisi kehidupan Nabi. Kita belum cerita Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai suami, Nabi ketika memimpin perang, Nabi ketika memimpin negara. Belum. Tugas kalian untuk terus belajar, tugas kalian untuk beli buku sirah Nabi, tugas kalian untuk datang ke pengajian agar kita lebih mendalam mengetahui, mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengenal Nabi akan timbul cinta kepada Nabi. Tak kenal, tak sayang, tak sayang, tak mungkin cinta. Maka kenal dulu, dari kenal akan timbul kecintaan kepada baginda Nabi. Oke teman-teman, cukup. Mari kita tutup kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hazin niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para ustadz, ustazah, teman-teman semua, ikhwan akhwat. Ustadz tahu dalam penyampaian ini banyak salah dalam penyampaian, tidak sopan dalam memberikan tausiah ini. Jika ada yang tersinggung atau yang tidak pas, segala kekurangannya Ustadz mohon dimaafkan lahir dan batin. Jika ada benar dalam penyampaian ini, al-haq mir rabbik, semua kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas Ustadz, tugas kita semua hanyalah menyampaikan wa tawasobil haq wa tawasobisob. Tugas kita hanya saling mengingatkan. Demikian teman-teman, insyaallah jika ada sehat badan, umur panjang, kita jumpa di lain kesempatan. Makan durian di atas perahu. Cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.